Oke Mas Billy, berarti artinya dapat disimpulkan secara awam bahwa BH yang tadi dianggap tidak ada kaitannya dengan sengketa kepengurusan, justru malah kebalikannya, orang gugatan itu malah menggunakan dasar kepengurusan untuk menggugat kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, Jaya, Jaya. Nggak panjang-panjang gitu, nggak butuh apa, nggak menunda-nunda lagi. Kebetulan ada Mas Beli, ya, selamat malam Mas Beli. Selamat malam, Mas. Mas Samsudin juga. Wah, ini teman-teman saya ini. Jadi selain dulur, juga teman-teman nih lur. Ini biasa kita debat gitu engkel-engkelan ini. Nah, kebetulan Mas Beli tadi sudah disampaikan Mas Ketum bahwa rentetan terjadinya selisih pendapat sampai berproses ke hukum, sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu keluar putusan PK2. Jenengan nih saya minta untuk menjelaskan Mas secara detail. Salah satu isu yang beredar dan meruncing adalah BH Badan Hukum itu tidak ada kaitannya sengketa dengan kepengurusan. Itu nanti jenengan paparkan, atau malah nanti Mas Beli dibantu Mas Samsudin juga menjelaskan runtutannya itu seperti apa, Mas? Monggo, saya waktu dan tempat saya persilakan Mas Beli. Ya, terima kasih Mas Ageng. Yang saya hormati Mas Purwanto selaku Sekretaris Umum dan saudara-saudara pengurus dan warga Persaudaraan Setiati Trate di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada kami di Biro Hukum, Pengurus Pusat Persaudaraan Setiati Trate terkait dengan statement atau rilis dari pihak yang mengaku PSHT, pimpinan dari Saudara Mas Murjoko, perlu kami sampaikan bahwa tadi di awal sudah disinggung oleh Mas Purwanto bahwa dalam konteks ada pihak atau ada kepentingan yang merasa terganggu dengan hasil penetapan produk Parapatan Luhur 2016, tadi sudah diawali diantar oleh Mas Purwanto bahwa gugatan tersebut dilayangkan oleh ketua cabang kepada Majelis Luhur dan turut tergugat yaitu Ketua Umum Mas Taufik, dan proses perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Madiun sekira tahun 2017, dan proses itu memang terkait dengan keabsahan hasil Parapatan Luhur 2016, karena memang permintaan atau petitum yang disampaikan oleh para penggugat, salah satu poinnya adalah permintaannya untuk membatalkan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2016 dan pengangkatan Dr. Insinyur Muhammad Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate periode sasi 2016 sampai dengan 2021. Jadi menurut kami ada dua petitum atau dua permintaan dari para penggugat ini yang perlu kami jelaskan pada malam hari ini oleh para ketua cabang yang merasa terganggu kepentingannya karena dengan berbagai alasan yang disampaikan menjadi dasar dalam gugatan mereka. Ternyata dalam proses perjalanan di peradilan perdata sampai dengan tingkat kasasi bahwa gugatan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat itu ditolak. Sedangkan putusan di tingkat pertamanya adalah gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau dalam bahasa hukumnya NO.
Artinya apa, Mas? Dalam proses ini, pengujian terhadap hasil parapatan luhur di tahun 2016 ini sudah selesai untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga apabila masih ada alasan-alasan yang dianggap merugikan kepentingan dan sebagainya, saya kira itu sudah tidak beralasan kembali untuk disampaikan kepada publik untuk saat ini. Itu yang pertama. Dan ini perlu kami tunjukkan, di sini saya tidak ingin kita berasumsi bahwa ada surat keterangan dari Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa perkara terhadap pembatalan hasil produk parapatan luhur 2016 ya, ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa 12 Januari 2021. Ini surat keterangan dari Pengadilan Negeri Madiun. Kemudian ketika tadi Mas Ageng menanyakan kepada kami bahwa terkait dengan badan hukum ini bukan sengketa kepengurusan. Nah, oleh karena itu perlu kami jelaskan juga, kita tidak ingin beropini, tidak ingin berasumsi agar masyarakat umumnya dan masyarakat desa Ternate ini bisa melihat permasalahan ini secara utuh berdasarkan sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Justru kami menyampaikan gugatan badan hukum yang dilayangkan oleh pihak Mas Murdjoko di tahun 2019 itu mendasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada rilis belakangan ini dari pihak mereka. Salah satunya bahwa Mas Taufik sudah diberhentikan sebagai ketua umum, kan gitu ya. Kemudian Mas Murdjoko diangkat menjadi ketua umum di tahun 2017 beserta Mas Tono Suharyanto selaku sekretaris umum di tahun 2017, kan seperti itu. Alasan-alasan yang disampaikan pada rilis di belakangan dari pihak Mas Murdjoko ini perlu semua ketahui bahwa alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar untuk membatalkan badan hukum yang sudah didaftarkan oleh Mas Taufik. Badan hukum Persaudaraan Setiahati Ternate ya, ini digugat oleh Mas Murdjoko, ya kan? Objeknya gugatan adalah SK pengesahan badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik, Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Ternate, ya, dengan permintaannya atau petitum yang dimintakan kepada hakim untuk diputus, yaitu untuk membatalkan surat keputusan SK Menkumham terkait dengan pengesahan pendirian badan hukum yang didaftarkan oleh Mas Taufik di tahun 2019 itu. Dasar alasan yang disampaikan itu tadi yang seperti yang di awal kami sampaikan, bahwa Mas Taufik sudah diberhentikan, ada pengangkatan ketua umum baru di tahun 2017, ya kan? Fakta-fakta, argumentasi itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di perkara 217-G/2019-PTUN/JKT. Oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini supaya menjadi jelas. Mari kita cek bersama-sama di putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan nomor 217-G/2019-PTUN/JKT tanggal 28 Februari 2020, ya. Bahwasanya pertimbangan hakim di dalam memutus perkara itu ada perubahan pengurus di tahun 2017.
Ini pertimbangan hakim dalam putusan di perkara 217. Jadi alasan-alasan tadi yang disampaikan oleh pihak Mas Murdjoko ya, Iya. kemudian menjadi pertimbangan di dalam putusan di dalam perkara 217, sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak Mas Murdjoko dikabulkan. Kan begitu. Proses ini, Mas, kalau tadi dikaitkan apakah badan hukum ini adalah sengketa kepengurusan, kita harus cek di dalam putusan ini. Kita sekali lagi tidak ingin beropini, sekali lagi kita tidak ingin berasumsi, karena ini sudah melalui proses di dalam suatu pemeriksaan di pengadilan yang sudah diperiksa dan sudah diputus. Sehingga kami perlu sampaikan di sini yang menjadi dasar dalam hakim itu memutuskan ini adalah di dalam halaman 116 dan halaman 117 di dalam putusan perkara nomor 217. Saya bacakan. Hakim PT UN Jakarta, majelis hakim yang memeriksa perkara, pertimbangan hukumnya adalah mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018. Rumusan Kamartun huruf D. Dalam kurung, pengujian harus dipertimbangkan itikat baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan atau organ di dalam badan hukum tersebut. Inilah yang menjadi dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga karena pertimbangannya bahwa ada perubahan kepengurusan di tahun 2017 dan menggunakan dasar daripada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 bahwa dalam pengujian keputusan TUN harus diuji untuk dilihat, dipertimbangkan terkait dengan riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan. Sehingga inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan dari Mas Murdjoko di tingkat pertama. Ya. Kemudian dari pihak tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena yang mengeluarkan produk keputusan SK Menkumham ini adalah Menteri Hukum melalui kuasanya, dan Mas Taufik melalui kuasanya mengajukan permohonan banding untuk menguji kembali terkait dengan putusan di tingkat pertama. Kemudian saya bacakan dalam perkara banding tersebut diregister dengan perkara nomor 155 garing B garing 2020 garing PT TUN JKT, dan ini sudah diputus melalui putusan nomor 155 tersebut tanggal 12 Juni 2020. Di dalam halaman 14 dari 17 halaman pada putusan banding tersebut, di dalam pertimbangan hakimnya bahwa terjadi perubahan susunan pengurus pusat periode 2017-2021, mengangkat DRS R. Murdjoko sebagai ketua umum dan Tono Suharyanto sebagai sekretaris umum. Amarnya adalah menguatkan putusan nomor perkara putusan nomor 217 garing G garing 2019 garing PT UN strip JKT. Artinya di tingkat banding pun majelis hakim di tingkat banding menguatkan putusan di tingkat pertama dengan pertimbangan yang sama bahwa ada perubahan keadaan hukum di tahun 2017. Kami lanjutkan. Kemudian di tingkat kasasi, karena ini bertentangan dengan tadi yang di awal kami sampaikan bahwa di putusan perdata yang sudah inkrah di tahun 2020, yang sudah diputus pada tahun 2020 dalam perkara perdata tadi yang disebutkan
dalam putusan nomor 1712 garing PDT garing 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap. Inilah yang menjadi dasar pada saat hakim dalam memutus di dalam pertimbangan kasasi. Jadi di dalam majelis hakim kasasi, Mas, di dalam perkara nomor 29. Jadi Mas Taufik dan Menkumham sama-sama mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan sebelumnya. Pertimbangan hakim pada tingkat judek juris di Mahkamah Agung ternyata ada dissenting opinion yang dituangkan di dalam putusan nomor 29 K garing Tun garing 2021 diputus tanggal 2 Februari 2021. Saya baca ya pertimbangan hakimnya ya. Bahwa pertimbangan hakim ada perubahan keadaan hukum berupa perubahan susunan kepengurusan perkumpulan persaudaraan Setiahati Trate. Dan yang dissenting opinion dari majelis hakim yang dissenting opinion menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa pada hakikatnya substansi sengketa adalah mengenai keabsahan perubahan susunan pengurus pusat periode 2017-2021 berada dalam ranah hukum privat. Hukum privat ini hukum perdata, Mas, yang tadi disampaikan. Dan berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan. Saya ulangi, mohon maaf, Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan perdata tersebut dan menyatakan gugatan ditolak. Ini tertuang di dalam halaman 5 dan halaman 6 dari 8 halaman di dalam putusan nomor 29K garing Tun garing 2021. Kemudian amar dari majelis judek juris ini di tingkat kasasi gugatan ditolak. Tolak kasasi. Tolak kasasi. Mohon maaf, tolak kasasi. Nah, kemudian itulah yang menjadikan dasar bagi Mas Taufik bahwa ada putusan perdata karena hakim di tingkat Mahkamah Agung di dalam dissenting opinionnya memberikan suatu pendapat bahwa ini permasalahannya intinya adalah terkait dengan perubahan kepengurusan di tahun 2017 dan itu sudah diselesaikan diputus melalui peradilan perdata dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga itulah yang menjadi alasan bagi pihak dari Mas Taufik untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara nomor 217 ini, Mas, perkara badan hukum ini. Di dalam proses permohonan peninjauan kembali ini juga perlu disampaikan ada bukti-bukti baru memang yang belum disampaikan dan ini bersifat menentukan, sehingga pada saat itu ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada melalui memori di dalam permohonan peninjauan kembali yang salah satunya yaitu terkait dengan putusan perdata ini telah berkekuatan hukum tetap, dan berikutnya yaitu poinnya adalah bahwa Dr. Andes R. Murjoko telah diberhentikan selaku Ketua Harian Pengurus Pusat tertanggal 23 November 2017 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setiahati Trate. Nah, SK dari Majelis Luhur ini kami sampaikan untuk menjadi salah satu di dalam novum yang kami sampaikan bahwa tidak ada yang namanya
perubahan keadaan pengurus di tahun 2017. Seperti tadi secara fakta dan peristiwa sudah disampaikan di awal oleh Mas Purwanto. Dan sudah diputuskan melalui putusan peradilan perdata. Sehingga kami menganggap bahwa ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara nomor 217 ini. Alhamdulillah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum di Persaudaraan Setiahati Ternate membuahkan hasil, yaitu dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi permintaan tadi yang di awal, permintaan bahwa gugatan ini di dalam perkara 217 adalah membatalkan SK pendirian badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik. Ya. Dan putusan peninjauan kembali dalam perkara nomor 68 yang telah kami sampaikan bahwa telah dikabulkan peninjauan kembalinya oleh Mahkamah Agung, diadili kembali, dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka surat keputusan Menkumham tentang pendirian Badan Hukum Persaudaraan Setiahati Ternate yang diketuai oleh Mas Taufik ini tetap berlaku dan mengikat. Dikabulkannya PK pertama. Karena dikabulkannya dan diadili kembali pokok perkaranya. Artinya gugatan itu ya, pokok perkaranya diadili kembali, Mas. Diadili kembali pokok perkaranya oleh hakim di tingkat PK. Dari keputusan awal yang dia Dari putusan yang tingkat pertama tadi yang tadi juga disampaikan. Ya kan? Ini diadili kembali ya, kemudian ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga ini menjadi terang benderang bahwa putusan perdata sejalan dengan putusan tata usaha negara. Dan keduanya ini sama-sama telah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya kembalikan tadi pertanyaan di awal ketika, Mas, apakah perkara badan hukum ini terkait dengan sengketa kepengurusan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan mulai tingkat pertama sampai dengan putusan di tingkat PK peninjauan kembali yang diputus dengan putusan PK nomor 68 sudah barang tentu bahwa perkara tersebut sengketa perubahan keadaan hukum di tahun 2017 tidak terbukti dan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya kira itu sudah cukup sangat jelas, Mas Ageng.